Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Senul Salva dengan NIM 120205081 dari program studi pendidikan matematika kelas 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi mengenai mata kuliah kimia dasar terkait praktikum ataupun eksperimen yang telah saya lakukan, yakni mengenai identifikasi asam basa dengan indikator alami. Lanjut, adapun judul yang saya bawakan yakni mengenai identifikasi basa menggunakan indikator alami berupa kunyit. Nah, sebelum saya beranjak kepada inti penyampaian materi yakni mengenai praktikum identifikasi asam basa, alangkah lebih baiknya saya menyampaikan pendahuluan terlebih dahulu mengenai indikator asam basa. Indikator asam basa adalah suatu senyawa organik yang dapat berubah warna dengan berubahnya pH. Biasa digunakan untuk membedakan suatu larutan bersifat asam ataupun basa dengan cara memberikan perubahan warna yang berbeda pada larutan asam dan basa. Presenden 1999. Nah, dalam melaksanakan praktikum ini, adapun tujuannya yakni yang pertama, mengidentifikasi larutan basa menggunakan indikator kunyit, yang kedua, mengidentifikasi zat yang bersifat asam, basa, dan netral, yang ketiga, mengetahui langkah-langkah apa dalam mengidentifikasi asam basa dengan menggunakan indikator alami, dan yang keempat, yakni mengamati perubahan warna indikator alami kunyit dalam larutan asam, basa, dan juga netral. Nah, adapun alat-alat yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama parutan, yang kedua aluminium straw atau kita biasa sebut sedotan aluminium, yang ketiga ada sendok, dan yang keempat ada gelas. Nah, adapun bahan-bahan tentunya sebagai dasar utama dalam pelaksanaan praktikum ini yakni yang pertama kunyit sebagai bahan utama, 2 air lemon, 3 air cuka, 4 air sabun, 5 air deterjen, dan 6 air mineral. Nah, larutan-larutan ini akan kita kategorikan nih, larutan mana yang bersifat asam, larutan mana yang bersifat basa, dan juga larutan yang bersifat netral. Nah, ini adapun bahan-bahan dan alat yang sudah saya dokumentasikan ketika melaksanakan praktikum. Ada aluminium straw, parutan, gelas, kunyit, deterjen, air mineral, lemon, sabun, dan juga cuka. Nah, selanjutnya kita memasuki tahapan inti yakni eksperimen, di mana saya akan menjelaskan mengenai prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang saya lakukan atau yang harus dilakukan dalam percobaan identifikasi asam basa dengan indikator alami kunyit. Nah, di sini sebenarnya saya terdapat video ataupun sedikit cuplikan terkait praktik yang saya lakukan mengenai identifikasi asam basa berupa dengan indikator alami kunyit. Saya teteskan 5 tetes ekstrak kunyit ke dalam kelima larutan. Larutan cuka, lemon, sabun, deterjen, dan juga air mineral. Nah, sedikit banyaknya seperti ini diteteskan perlahan-lahan satu persatu gelas hingga kelima gelas ditetesi kunyit atau ekstrak kunyit. Langsung saja kita lanjut prosedur percobaan dalam identifikasi asam basa dengan indikator alami kunyit. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, kemudian pertama membuat indikator alami dari kunyit dengan cara membuat ekstrak kunyit terlebih dahulu. Yang kedua, memarut kunyit hingga memiliki tekstur halus, kemudian campurkan dengan sedikit air. Selanjutnya yakni memeras hasil parutan kunyit dengan menggunakan saringan untuk mendapatkan ekstrak kunyit. Selanjutnya yakni tuangkan ekstrak kunyit ke dalam gelas-gelas yang berbeda. Kemudian selanjutnya setelah ekstrak kunyit berhasil
didapat, berhasil dibuat, kemudian teteskan masing-masing 5 tetes ekstrak kunyit yang telah disiapkan ke dalam gelas larutan-larutan. Di antaranya 5 tetes ke dalam larutan lemon, 5 tetes ke dalam larutan cuka, 5 tetes ke dalam larutan sabun, 5 tetes ke dalam larutan deterjen, dan 5 tetes ke dalam larutan mineral. Masing-masing sebanyak 5 tetes dalam 5 gelas larutan-larutan yang digunakan. Nah, selanjutnya setelah diteteskan ekstrak kunyit ke dalam masing-masing gelas, maka yang kita lakukan adalah mengamati dan membandingkan perubahan warna apa yang terjadi dalam setiap larutan, baik larutan cuka, lemon, sabun, deterjen, dan air mineral yang diteteskan ekstrak kunyit. Nah, kemudian mencatat perubahan-perubahan apa yang terjadi dan juga hasil pengamatan yang telah kita amati sebelumnya. Kemudian buatlah kesimpulannya. Nah, teman-teman semua, adapun hasil pengamatan dari praktikum saya kali ini yakni yang pertama. Dalam air lemon, keadaan air sebelum ditetesi ekstrak kunyit yakni kuning pucat. Namun setelah ditetesi ekstrak kunyit, air lemon tersebut berubah menjadi kuning terang atau kuning kemilau. Nah, kemudian air cuka sebelum ditetesi tak berwarna. Nah, kemudian sesudah ditetesi menjadi kuning terang atau kuning mengkilap, layaknya air lemon juga. Selanjutnya air sabun. Sebelum ditetesi putih keruh. Sesudah ditetesi menjadi warna jingga. Air deterjen sebelum ditetesi warna airnya putih. Kemudian setelah ditetesi warna airnya menjadi jingga cenderung gelap. Nah, selanjutnya yakni air mineral atau air aqua. Sebelum ditetesi tak berwarna, sesudah ditetesi yakni kuning bening atau kuning transparan, yakni menyesuaikan warnanya dengan warna kunyit aslinya. Nah, pembahasannya yang pertama, larutan lemon. Ketika larutan lemon dicampur dengan 5 tetes ekstrak kunyit, maka larutan lemon akan berubah warna menjadi kuning terang. Hal ini menunjukkan bahwa larutan lemon bersifat asam. Nah, kedua, larutan cuka. Ketika larutan cuka dicampur dengan 5 tetes ekstrak kunyit, maka larutan cuka akan berubah warna menjadi kuning terang. Hal ini menunjukkan bahwa larutan cuka bersifat asam, sama halnya dengan larutan lemon sebelumnya. Yang ketiga, larutan sabun. Ketika larutan sabun dicampur dengan 5 tetes ekstrak kunyit, maka larutan sabun akan berubah warna jingga. Hal ini menunjukkan bahwa larutan sabun bersifat basah. Kemudian yang keempat, larutan deterjen. Ketika larutan deterjen dicampur dengan 5 tetes ekstrak kunyit, maka larutan deterjen akan berubah warna jingga kegelapan seperti foto berikut. Hal ini menunjukkan bahwa larutan deterjen bersifat basah. Dan yang kelima, larutan air mineral. Ketika larutan air mineral dicampur dengan 5 tetes ekstrak kunyit, maka larutan cuka akan berubah warna menjadi kuning bening atau menyesuaikan dengan warna asli dari ekstrak kunyit tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa larutan air mineral bersifat netral. Nah, seperti gambar di samping. Nah, kemudian kesimpulan dari praktikum yang telah saya lakukan mengenai identifikasi asam basa atau identifikasi basa dengan indikator alami berupa kunyit, yakni yang pertama, mengidentifikasi asam basa suatu larutan dapat dilakukan dengan melakukan suatu percobaan sederhana dengan penggunaan indikator alami, salah satunya berupa kunyit. Yang kedua, indikator alami dapat dibuat dengan cara mengambil ekstrak dari indikator alami yang akan digunakan. Seperti halnya kunyit, dalam percobaan indikator alami diambil dari ekstrak kunyit yang telah dibuat. Tadi sebelum percobaannya, kita buat dulu ekstrak kunyitnya, kemudian kita dapat menguji larutan mana yang bersifat asam, basa, dan juga netral. Yang ketiga, warna yang dihasilkan oleh kunyit setelah dicampur oleh larutan asam adalah kuning terang, larutan basa berwarna jingga atau jingga kegelapan, dan larutan netral berwarna kuning. Nah, dari percobaan tersebut kita mengetahui bahwa larutan yang dikategorikan asam, basa, dan netral berwarna apa. Larutan asam berwarna kuning terang, larutan basa berwarna jingga atau jingga kegelapan, bahkan merah, dan larutan netral berwarna kuning. Dan yang keempat, larutan yang bersifat asam berdasarkan percobaan tadi yakni larutan
air lemon, dan cuka. Sedangkan larutan yang bersifat basa adalah air sabun dan air deterjen. Dan kemudian larutan yang bersifat netral adalah air mineral. Oke teman-teman, mungkin sudah cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum identifikasi asam basa dengan indikator alami berupa kunyit. Mungkin cukup sekian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya sangat terbuka atas tanggapan, saran, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang dapat disampaikan oleh teman-teman semua. Atas segala kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.